Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua untuk melaksanakan presentasi Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penyelenggara panitia Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan ke-8 Fakultas Kelautan Perikanan Universitas Nusa Cendana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan presentasi hasil penelitian saya dengan judul Kontrol Penyakit Fibriosis pada Udang Kaki Putih, Peneus vaname, dengan ekstrak biji kelor Moringa oleifera. Nah, di sini ada beberapa yang dimana ada Windiasri, yaitu saya sendiri, Ibu Nasmia, Bapak Rusaini, Pak Samliok Ndobe, Ibu Septina Maitung, dan Ibu Madinawati selaku kelompok dalam penyusun penelitian ini. Seperti yang kita ketahui bersama, udang kaki putih ini merupakan udang komoditas yang diintroduksi ke Indonesia pada tahun 2001. Hal itu budidaya udang kaki putih mengalami peningkatan secara signifikan sejak tahun mulainya udang ini diperkenalkan di Indonesia. Nah, tidak hanya di Indonesia, produksi udang kaki putih ini mengalami peningkatan juga di belahan dunia seperti negara-negara produsen udang kaki putih ini. Nah, berdasarkan data yang saya dapatkan bahwa pada tahun 2018 dilaporkan bahwa produksi udang kaki putih ini mengalami peningkatan sebesar 908.000 ton di Indonesia sendiri. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi peringkat kedua dari 10 besar negara penghasil udang kaki putih. Kemudian sering dengan meningkatnya produksi udang kaki putih, tentu didapatkan permasalahan dalam budidaya udang kaki putih ini sendiri. Dalam hal ini, masalah yang didapatkan yang cukup banyak dibahas saat ini adalah masalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen. Nah, masalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen ini yang cukup menyebabkan kerugian yang cukup besar dalam produksi udang kaki putih. Nah, salah satu jenis penyakit bakteri patogen pada udang adalah jenis penyakit fibriosis yang disebabkan oleh strain bakteri Vibrio. Nah, strain bakteri Vibrio ini yang cukup banyak mengalami menyebabkan kerugian di beberapa pembudidaya adalah strain bakteri Vibrio harvei yang menyebabkan kerugian tertinggi di beberapa negara-negara produsen udang penaid seperti Amerika Serikat dan Indonesia khususnya. Nah, kemudian upaya yang diterapkan dalam pencegahan infeksi bakteri Vibrio harvei ini adalah dengan pemberian antibiotik. Namun, pemberian antibiotik ini dalam jangka waktu yang cukup lama akan menyebabkan resistensi bakteri, berpengaruh pada lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karenanya, kita memilih pemanfaatan bahan alami, di sini bahan alami yang lebih ramah lingkungan, aman untuk organisme dan kesehatan manusia, serta mudah didapat dan mengandung senyawa antibakteri. Dalam hal ini saya menggunakan bahan alami ekstrak biji kelor. Nah, sebelum ini sudah ada beberapa penelitian tentang tanaman kelor ini yang dilakukan dalam menghambat bakteri gram negatif dan gram positif.
Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2019 sampai April 2020, bertempat di Laboratorium Patologi Aquakultur, jurusan Kelautan dan Perikanan Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako, dan dilakukan di Laboratorium Nutrisi Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako, Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Nah, penelitian ini bersifat eksperimental dan didesain dalam rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan, dengan total unit percobaan adalah 15 unit, di mana perlakuan A adalah pemberian ekstrak biji kelor sebanyak 0% atau kontrol, perlakuan B pemberian ekstrak biji kelor sebanyak 100%, perlakuan C pemberian ekstrak biji kelor sebanyak 75%, D pemberian ekstrak biji kelor sebanyak 50%, dan perlakuan E pemberian ekstrak biji kelor sebanyak 25%. Adapun prosedur kerja yang saya lakukan adalah pertama persiapan wadah pemeliharaan, yang di sini saya menggunakan wadah pemeliharaan akuarium yang berkapasitas 40 liter air. Dengan kemudian pemeliharaan organisme uji. Organisme uji ini di udang kaki putih dengan kapasitas 5 ekor per 20 liter air dan dipelihara selama 5 hari sebelum dilakukan perlakuan. Kemudian penyediaan bakteri uji, ini isolat murni Vibrio harvei, ini diambil dari koleksi laboratorium patologi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau, Maros, Sulawesi Selatan. Nah, ekstrak biji kelor ini saya menggunakan metode maserasi dengan metode perendaman. Kemudian uji aktivitas antibakteri dari ekstrak biji kelor ini untuk melihat adanya aktivitas antibakteri yang terdapat pada ekstrak biji kelor terhadap bakteri Vibrio harvei. Kemudian konsentrasi hambat minimum biji kelor ini didapatkan untuk mengetahui adanya konsentrasi terendah dari biji kelor dalam mencegah pertumbuhan bakteri Vibrio. Uji tantang di sini adalah pemberian infeksi bakteri Vibrio ke organisme uji. Nah, di sini digunakan bakteri Vibrio harvei dengan kepadatan 10⁻6 CFU per mil, diinjeksikan pada udang sebanyak 1 mili per ekor dan diinjeksikan pada bagian abdomen ketiga. Injeksi ekstrak biji kelor. Nah, setelah uji tantang disuntikan, kemudian diamati gejala klinisnya selama 14 hari. Setelah uji tantang dilakukan dan terlihat gejala klinisnya, kemudian dilakukan injeksi ekstrak biji kelor dengan sesuai perlakuan, masing-masing perlakuan, sebanyak 1 mili pada bagian dorsal udang. Nah, kemudian setelah diinjeksi, udang akan dikembalikan ke wadah pemeliharaan dan diamati gejala klinisnya selama 10 hari. Hasil penelitian, aktivitas antibakteri ekstrak biji kelor di sini terlihat bahwa adanya diameter zona hambat pada konsentrasi ekstrak biji kelor 50%, yakni pada kepadatan 10⁻6 zona hambat bakteri sebesar 4,01 mm dan pada kepadatan 10⁻8 CFU per mili sebesar 4,15 mm. Kemudian di sini kontrol positif terlihat cukup kuat zona hambatnya karena dapatkan pada kepadatan 10⁻6 sebesar 24,05 dan 10⁻8 14,02. Kemudian kontrol positif amoksilin juga terlihat diameter zona hambatnya di kepadatan 10⁻8 sebesar 9,01 mm. Konsentrasi hambat minimum ekstrak biji kelor. Konsentrasi hambat minimum ini ditentukan dengan melihat perbandingan nilai absorbansi sebelum inkubasi dan sesudah inkubasi dari larutan uji. Nah, di sini nilai konsentrasi hambat minimum ekstrak biji kelor adalah di larutan uji dengan konsentrasi 12,5%, di mana nilai absorbansi sebelum inkubasi lebih besar daripada nilai absorbansi sebelum inkubasi.
Hal ini merupakan nilai hambat minimum dari ekstrak biji kelor karena dipastikan tidak adanya lagi pertumbuhan bakteri Vibrio pada larutan uji. Nah, gejala klinis yang terlihat setelah diinfeksi bakteri Vibrio adalah nafsu makan udang menurun, gerakan melemah, uropot tampak merah, nekrosis pada ekor dan abdomen, melanosis pada bagian abdomen. Nah, untuk nilai scoring sendiri, di sini terlihat bahwa setiap perlakuan dari setelah injeksi ekstrak biji kelor dapat dilihat bahwa pada hari ketiga sudah nilai scoring sudah mengalami penurunan. Artinya organisme uji perlahan mulai menunjukkan tingkat penyembuhan setelah diinjeksi ekstrak biji kelor. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian ekstrak biji kelor pada udang kaki putih mampu menyembuhkan infeksi bakteri Vibrio harvei. Hal ini terlihat dengan menurunnya nilai scoring pada hari ketiga sampai hari ke-10, kecuali pada perlakuan A atau tanpa pemberian ekstrak biji kelor. Nah, untuk sintasannya sendiri, sintasan udang di sebelah kiri ini adalah sintasan udang setelah injeksi bakteri Vibrio harvei, di mana terlihat bahwa setelah injeksi bakteri Vibrio harvei mengalami penurunan kelangsungan hidup dan berkisar antara 60-73,3%. Kemudian pemberian bakteri Vibrio harvei menunjukkan persentase sintasan udang kaki putih yang lebih rendah dibandingkan pada fase pemeliharaan, yakni hari pertama sampai hari kelima. Kemudian untuk sintasan sebelah kanan ada sintasan udang pada saat sesudah diinjeksikan ekstrak biji kelor, di mana setelah sintasan udang setelah injeksi ekstrak biji kelor berkisar antara 55,6 sampai 81,8%. Di mana pemberian ekstrak biji kelor ternyata menunjukkan persentase sintasan udang kaki putih yang lebih tinggi dibanding dengan kontrol atau tanpa pemberian ekstrak biji kelor. Simpulan dari penelitian ini adalah ekstrak biji kelor mampu menghambat pertumbuhan bakteri Vibrio harvei pada konsentrasi 50%. Zona hambat yang terbentuk dikategorikan lemah, yaitu berkisar 4,01 sampai 4,15 mm. Konsentrasi hambat minimum ekstrak biji kelor terhadap bakteri Vibrio adalah 12,5%. Udang kaki putih yang terinfeksi bakteri Vibrio harvei menunjukkan gejala klinis berupa nafsu makan menurun, pergerakan lemah, mendekati aerasi, uropot mengalami kemerahan, nekrosis pada ekor, dan melanosis pada abdomen. Sintasan udang kaki putih sendiri terbaik ada pada perlakuan pemberian ekstrak biji kelor sebesar dengan konsentrasi 75%, yaitu 81,8%, sedangkan sintasan terendah terdapat pada perlakuan pemberian ekstrak biji kelor sebesar 100% dengan sintasan mencapai 55,6%. Untuk kualitas air pemeliharaan selama penelitian sendiri menunjukkan nilai yang cukup layak untuk pemeliharaan udang kaki putih. Saran dari penelitian ini bahwa kontrol penyakit pada udang penaid yang diakibatkan oleh infeksi Vibrio harvei dapat dilakukan dengan injeksi ekstrak biji kelor pada konsentrasi 50-75%. Kemudian perlu adanya penelitian terhadap pembandingan efektivitas metode injeksi dan perendaman dengan menggunakan ekstrak biji kelor. Hal ini berguna untuk memilih metode aplikasi yang lebih efektif dan mudah dalam mengontrol infeksi bakteri Vibrio pada budidaya udang penaid. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat.